فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله آل بسام رحمه الله. As-sadisah, makna faedah yang keenam, anna syar'a yakunu haitsul maslahatul mahdhah awil maslahatur rajihah. Bahwasanya syariat itu berlakunya ada pada kemaslahatan yang murni, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk kemaslahatan, mendatangkan, menghasilkan kemaslahatan yang murni atau kemaslahatan yang dominan. Boleh jadi ada kerusakannya tapi kebaikannya lebih banyak, maka syariat mengajarkan itu. Seperti masalah jihad, ada kerusakannya, yaitu mungkin tangan kita jadi luka-luka atau bahkan kita jadi cacat, naudzubillah, tapi kemaslahatannya lebih besar untuk menolong agama Allah dan orang ini akan dapat pahala yang berlipat-lipat. Baik, demikian pula masalah sedekah, kemaslahatannya lebih besar untuk menolong kaum muslimin, walaupun dohirnya uang kita berkurang, tapi Allah akan menjanjikan sedekah tidak akan mengurangi harta dan semacam itu. Jadi ini bukan kemaslahatan yang mahdhah, tapi kemaslahatan yang rajihah. Adapun kalau kemaslahatan mahdhah, contohnya adalah doa. Kita nggak rugi sekecil darah pun kalau berdoa pada Allah, nggak rugi sama sekali. Kalaupun nggak dikabulkan sekarang, dapat pahala kita. Dan ada pengabulan suatu saat nanti. Dan yang manapun, tetap itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Qal fa inna isy'aral ibil. Kalau kita sudah paham makna tadi dan contoh-contohnya, kita akan memahami benarnya pendapat jumhur. Bahwasanya membuat tanda kepada unta dengan cara melukai unta tadi, tapi nggak melukai banyak-banyak. Wal baqar al muhdah, demikian pula lembu yang dijadikan sebagai hadiyu, fihi ta'dzibun laha, memang di dalamnya ada penyiksaan. Walakinna maslahata isy'ariha, akan tetapi kemaslahatan membuat tanda tadi adalah li ta'dzimiha, justru untuk membuat dia jadi agung, nilainya jadi sangat tinggi, tidak seperti lembu-lembu yang lain. Wa idhari ta'atillah fi ihdaiha, dan untuk menampakkan ketaatan kepada Allah di dalam menghadiahkan lembu atau unta tadi. Tayyib, rajihun, kemaslahatan ini lebih lebih rajih. Tayyib, ini jawab dari lakinna tadi, berarti khabar lakinna. Ini lebih rajih ala hadil mafsadatil yasirah, lebih rajih daripada kerusakan yang sedikit tadi, sekitar dia dilukai. Kalau seperti ini, jangan kalian membantah. Ini syariat sudah menunjukkan itu. Walaupun ada kerusakan tapi sedikit. Harusnya kalian membantah perbuatan tradisi orang-orang, misalkan tradisi orang-orang Spanyol itu yang matador itu. Enggak kemudian membunuh banteng dengan cepat, tapi ditombak berkali-kali untuk permainan. Kemudian matadornya dianggap sebagai orang yang hebat. Padahal ini adalah menyiksa binatang tadi. Demikian pula kebiasaan tradisi orang-orang, misalkan orang Madura yang karapan sapi itu perlombaan lembunya bukan dicambuk, sebagian dengan cara memakai kayu yang ditancapi paku yang banyak. Paku itu digesekkan di bontot binatang tadi agar lari cepat. Ini jahat. Nah, ini yang layak untuk diingkari, bukan malah dibudidayakan atau dilestarikan dengan sebagai budaya yang luhur. Bahkan ini budaya yang zalim. Nah, ini yang harus diingkari. Adapun yang tadi syiar dari Rasulullah SAW, tidak layak kalian mengatakan, oh ini hak asasi binatang. Enggak, hak asasi binatang ada di sana. Pergi ke sana kamu, bukan yang di sini. Ini adalah syariat Allah dan Rasulnya. Tayyib. Ini bantahan kepada orang-orang Hanafiyah. Yang ketujuh, annal afdal ba'suha muqalladah. Yang paling utama adalah kita mengirim hadiyu tadi dalam keadaan dia sudah dikalungi tanda. Dikasih kalung yang ada tanda bahwasanya dia adalah binatang hadiyu. Min amkinatiha, sejak dari tempatnya. Kalau kita dari Canglun ya sejak dari Canglun, tapi ini afdalnya kalau tidak mungkin ya tidak mungkin. Enggak mungkin kita bawa dia ke bandara, titip ke pramugari yang di sana Air Asia, ini titip ya, bawa masuk, letakkan di kursi nomor 23E. Gimana lembu diletak situ? Nggak usah, tapi beli di sana aja kita. Beli di tanah suci. La taqliduha indal ihram.
Jadi yang lebih utama adalah bukan kita kasih kalung dia ketika ihram. Ihramnya adalah di mikotnya. Litakuna muhtaramatan ala man tamurru bih fi tariqihi, agar dia itu dimuliakan sejak dari apa? Jalan dia, sejak dari awal. Dimuliakan oleh orang-orang yang dia lewati. Waliyah sulat tanafusa fi anwa'i hadhil qurab al mutaaddi naf'uha, dan agar dihasilkan berlomba-lomba. Karena apa? Orang dulu mereka bangga ketika dikatakan, oh ini lembu hadiu milik siapa? Oh milik si fulan. Oh alangkah bagusnya. Oh kaya dia dan dermawan dia, sampai cari lembu yang bagus macam ini, lembu Brahmana atau apa barangkali Brahman, atau oh enggak, kalau saya Brisbane, lembunya lebih besar. Nah ini orang berbangga-bangga untuk apa? Berlomba-lomba untuk menghadiahkan ke Baitullah apa yang terbaik. Ada apa? Ada sisi syiar yang besar dan penyemangatan yang besar. Walaupun tentunya apa? Kita digalakkan untuk ikhlas. Tapi kebanggaan untuk taat itu enggak apa-apa, yang penting tidak sampai apa? Muncul riak dan semacam itu. Yang manfaatnya itu mutaaddi, manfaatnya bukan hanya untuk dia, tapi untuk apa? Para fuqara yang di tanah suci dan para zuwar, para peziarahnya dan seterusnya. Kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda binatang itu di miqat. Kenapa? Buat tanda binatang itu di miqat. Enggak, harusnya sejak dari sini. Sebagaimana Rasulullah SAW dari apa? Dari Madinahnya, bukan dari Dzulhulaifahnya. Selalu beli kat Mina. Ya, karena memang nggak mungkin dari sini sudah, nggak apa-apa di sana, boleh. Cuma yang afdal yang dari awalnya. Ada dia punya apa nama